karena berhubungan langsung dengan bahasa Arab. Nah, di dalam nama penulis untuk pengutipan IPA, misal kita mengutip menggunakan IPA dan dari buku-buku atau dari penulis yang ada al-nya. Kalau dari IPA kan namanya ada di belakang yang kita kutip, biasanya ada al-nya, misalnya Al-Ghazali atau Al-Aimah misalnya. Nah, itu apakah tetap kita cantumkan al-nya ataukah langsung kita pada selain al-nya itu? Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, tentang sitasi, ya itu sebetulnya yang disitasi yang kemudian terrekod di Google Scholar itu apakah sitasi atau kutipan atau referensi di dalam naskahnya atau di metadatanya. Sementara itu yang bisa saya tanyakan. Nanti mungkin ada lagi. Oh ya, lagi tentang abstrak. Yang terakhir mungkin ini ya, tentang abstrak. Kami menggunakan abstrak atas rekomendasi dari PAJ yang kemarin supaya ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Apakah mungkin seumpama jurnal kami kan Al-Fusa ini mendedikasikan untuk murni di taklim tentang bahasa Arabnya. Jadi full nanti bahasa Arab isinya itu. Apakah mungkin jikalau abstraknya itu menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab, ataukah menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia? Kira-kira untuk pertimbangan di Sinta dan juga keterbacaan oleh publik ini yang paling mungkin menurut jenengan bagaimana? Syukron, terima kasih yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya tanyakan maksudnya. Baik, terima kasih Ustadz Vina ya. Ustadz Vina. Afi. Vina itu kalau malam. Kalau siang kalau malam. Baik, ada 3 pertanyaan tadi ya dari Ustadz Kafi tadi. Silakan Ustadz Irfan. Barangkali ada tanggapan dari Ustadz Irfan. Nanti yang terkait dengan teknisitasi biar dijawab oleh Ustadz Burhan karena beliau pengelola langsung jurnalis Sania Sinta 2 ya. Saya ingin sampaikan tentang yang terakhir tadi yang abstrak itu ya. Jadi yang pertama abstrak mengapa harus ada bahasa Inggris. Jadi sebenarnya satu paket ini. Jadi judul dengan abstrak itu mengapa harus ada bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi bahasa Inggris itu terjemahan ya jika artikelnya berbahasa Indonesia atau bahasa Arab. Nah itu. Nah, mengapa? Yang pertama karena itu bahasa yang menjadi ijbari itu rukun yang dianut oleh lembaga pengindeks jurnal internasional, dalam hal ini Web of Science atau Scopus. Nah, kita kan masih berkiblat ke situ. Nah, artikel yang tidak menggunakan bahasa Inggris pada abstrak keywords dan judulnya, maka dia tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam asesmen oleh lembaga jurnal pengindeks internasional. Nah, gitu. Dia hanya masuk di evaluasi kemudian dia langsung dikembalikan. Nah, itu yang pertama itu. Nah, yang kedua, mengapa dia harus bahasa Inggris? Yang kedua, ini juga kan terkait dengan keberuntungan jika artikel itu bisa mudah dideteksi oleh mesin pencari. Nah, itu bisa mesin pencari. Sebenarnya pada intinya mesin pencari itu sangat lekat ya, sangat dekat dengan bahasa yang ditulis dengan Roman transkrip. Jadi Roman itu ABCD ya, bukan abajadun hawazun hatoyakun. Nah itu. Nah maka setiap jurnal, nah itu memang menurut saya itu memang harus menyediakan
judul, kemudian abstrak ya, mulakhas, kemudian keyword ya, kata kunci di dalam bahasa Inggris. Nah itu. Nah pendampingnya ya silakan, pendampingnya silakan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, Indonesia dan bahasa Arab. Adapun full text-nya kan itu menyesuaikan artikel yang dikirim. Jadi full text-nya bisa full ya, bisa full bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, terus tadi ya, mesin pencari itu sebenarnya dia kan menelusur pada metadata, jadi bukan full text. Itulah mengapa keyword harus dipilih kalimat yang betul-betul unik gitu. Jadi keyword yang betul-betul unik, karena mesin pencari itu dia akan menelusur pada metadata, yaitu pada judul, pada abstrak, pada keyword yang kita masukkan di metadata setiap jurnal ketika setiap kali kita menurunkan setiap edisi itu. Maka dia harus ditulis dengan baik gitu. Nah itu maka itu. Nah jika mau dengan 3 bahasa juga menurut saya tidak mengapa. Karena apa? Karena bahasa Indonesia dan bahasa Arab dalam konteks yang tadi itu kan menjadi pendamping. Tapi yang ijbari, yang mestinya itu yang bahasa Inggrisnya tidak boleh ditinggalkan. Nah, gitu. Jadi ini yang bisa kita lakukan ya. Ada juga pengalaman jurnal. Jadi ada pengalaman jurnal itu yang menurunkan artikel berbahasa Arab itu untuk halaman pertama 2 halaman. Jadi halaman 1A, halaman 1B gitu. Jadi halaman 1A judul abstrak keyword full berbahasa Inggris. Halaman 1B itu seperti artikel yang dikirim oleh author yang full bahasa Arab itu. Full dari mulai judul, nama, kemudian sampai abstrak yang itu pakai bahasa Arab. Itu contohnya jurnal Studia Islamika yang Teleskopus di PPIM UIN Jakarta. Dia menggunakan itu. Jadi ada halaman 1A, ada halaman 1B gitu. Nah, tetapi di dalam OJS-nya itu yang di-upload ya itu untuk metadata, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Inggris dan bahasa Indonesia. Baik, itu terima kasih ya. Nah, itu tafadhol Ustaz Burhan. Lagi ya, karena kan kemarin itu saya ada yang submit di jurnal Al-Fusha itu dari Aljazair. Itu kan pakai bahasa Arab semuanya. Ya. Ya, nah itu kan saya kemudian bingung soalnya ini kan kita pakai bahasa Indonesia di abstraknya. Ini saya minta saran jenengan untuk keputusan kira-kira pendampingnya boleh bahasa Indonesia atau warna-warni begitu, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Arab. Pendampingnya menurut saya kalau untuk di metadata itu bahasa Inggrisnya harus tetap ada. Bahasa Inggrisnya harus tetap ada gitu. Jadi saran saya pilihannya kepada kalau untuk di metadata itu ya pilihannya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Satu lagi. Di dalam full text-nya itu kan panjenengan bisa membuatkan abstrak di dalam bahasa Inggris. Berarti kan Arabnya kan sudah ada dari dia, nanti tinggal dibuatkan Inggrisnya gitu. Nah, nanti ketika kata kuncinya itu merupakan yang unik, maka dia akan terdeteksi oleh siapa saja, meskipun sesungguhnya dia sedang mencari artikel bahasa Indonesia gitu loh. Seperti misalnya istilah balaghah. Balaghah itu kan dalam bahasa Arab itu balaghah, BAL. Nah, maka dia akan terdeteksi walaupun dia ditulis di dalam kalimat itu di dalam abstrak bahasa Arab misalnya.
Lagi tadi ya. Ya, tapi ini Ustaz Burhan mempunyai pengalaman juga, monggo Ustaz Burhan. Sebagai pengelola. Terkait dengan referensinya, Tan. Oh ya. Saya kan jarang sekali ya menemukan jurnal berbahasa Arab dari orang Arab yang menggunakan imlat. Kebanyakan mereka itu punya stylenya sendiri begitu. Nah itu kalau kita menggunakan Bro, takon artikel. Halo? Kalau kita menggunakan kitab-kitab itu kan kebanyakan di tahun 80-an dan buku-bukunya. Begitupun juga kita disarankan untuk menggunakan jurnal. Itu kira-kira boleh nggak kita menggunakan naskah atau artikel mereka yang bukan jurnal? Karena yang bagus dari mereka sebetulnya dan belum saya temukan, mungkin entah ya di jurnal yang internasional ya. Kalau di Arab kan tidak pakai imlat biasanya. Itu apakah bisa kita jadikan semacam kutipan begitu? Kutipan sebagai, maksudnya artikel itu terbit jurnal kita gitu? Bukan di jurnal yang lain di Arab. Mereka banyak menulis tentang bahasa Arab, tentang taklimnya. Dan kalau kita pakai buku-buku kebanyakan tahun 80-an, 70-an, nggak begitu. Oh iya, ya boleh, bagus itu. Jadi artikel-artikel dari para ahli bahasa Arab yang terbit di jurnal, baik itu di jurnal terbitan Indonesia ataupun di negara Arab sendiri, seperti di Maroko, Aljazair, Tunis, Mesir. Nah itu biasanya tahunnya kan nggak terlalu lama. Misalnya 5 tahun terakhir itu kalau bisa dijadikan referensi, menurut saya bagus. Syukur-syukur kalau misalnya artikelnya pada jurnal bereputasi, ya bereputasi artinya dia bisa terindeks gitu. Artinya secara reputasi itu bisa diketahui. Nah, memang tradisi di dunia Arab itu memang jurnal itu kan oleh mereka itu tidak diindekskan, tidak didaftarkan ke lembaga pengindeks internasional seperti DOAJ, kemudian tidak mempunyai DOI. Nah, tapi kunci selama artikel itu mempunyai DOI itu menurut saya aman, karena DOI itu bisa menjadi seperti sidik jari ya sebuah publisher atau sebuah artikel. Jadi nggak apa-apa itu. Nah, nanti bisa dicek apakah jurnal itu masuk di dalam DOAJ atau di dalam Google Scholar. Kalau misalnya ada, berarti dia lebih bagus. Tapi jarang sekali tapi yang punya DOA itu. Jarang ya? Jarang sekali. Misalnya jurnal Al-Lisaniyat itu kan punya Ahmad di Mekah. Itu yang mengasuh itu orangnya top semuanya, itu buku-bukunya itu. Tapi tidak memiliki DOAJ atau tidak memiliki doi-nya itu. Oh iya. Kalau dibutuh bagaimana, kalau enggak gimana kok bagus-bagus. Sebagai alternatif misalnya di negara yang sudah agak bukan dalam bahasa Arabnya agak maju menggunakan sistem itu. Jadi misalnya di mana ya, di Tunis, Aljazair, Maroko, sebenarnya dia agak lebih maju, atau Syu'bah Lughatul Arabiyyah yang ada di India, itu dia ada beberapa jurnal, meskipun nggak semua, ada juga yang sudah memperhatikan artikel itu dengan DOI gitu. Baik. Gitu. Jadi kan gini, coba saya tunjukkan ya, misalnya ini saya coba tunjukkan jurnal ya. Gini, saya tunjukkan misalnya lewat Simago saja ya, Simago. Ya, ini sekedar ya. Kalau kita ini jurnal jurnal internasional ya. Kalau yang tadi kan kita bisa menggunakan Sign Direct ini. Ya tadi kan Arabic ya, Arabic. Nah, di sini kan artikelnya sudah menggunakan DOI ini. Nah, ini Bapak Ibu tinggal ini ada PDF-nya. Bisa di-download PDF-nya ini.
Nah, PDF-nya kan bisa di-download, nanti dilihat apakah dia mempunyai DOI atau belum nih, development of voice. Nah, ini. Nah, misalnya ditambah misalnya Arabic pembelajaran ya, Arabic teaching misalnya. Nah, ini kan sudah ada ini kan. Ini saya kira bagus ini, teaching Arabic as a second language in Nigeria. Nah, ini kan ini tahun 2012. Kalau kita mengambil 2020 kan bisa klik di sini toh. Kemudian riset artikel. Nah, ini berarti 2020. Nah, ini empowering Arabic learners to make meaning, a journey-based approach. Nah, ini kan Meriam Abdul Malik. Nah, ini nanti dilihat. Nah, ini di-download aja nanti, ini PDF-nya download. Contribution, intelligent use. Nah, ini semua bisa. Nah, gitu. Nah, untuk melihat jurnal juga, ini kan kita bisa menggunakan Simago Journal Rank itu ya. Jadi misalnya kita menggunakan kata language, ini sekedar pengetahuan saja. Nah, jadi nanti kalau kita mengambil language, itu akan muncul jurnal tentang kebahasaan. Nah, mungkin di sini akan ada artikel yang terkait dengan Arabic gitu, Journal of Speech, Language and Hearing Research dari Amerika gitu. Nah, jadi atau misalnya language, kemudian juga bisa linguistik. Nah, misalnya dia akan ada artikel nanti kalau sudah di sini, ini kan ada berapa ini? Ada 230 jurnal yang mengakomodir artikel terkait dengan linguistik. Ya kan, kalau misalnya teaching ya, pengajaran, pasti dia juga akan banyak, ada 100. Nah, ini maka ada language teaching terbitan Cambridge. Ini kalau teaching in higher education, of teaching. Nah, ini misalnya language teaching ya. Nah, ini kan bisa ketahuan. Ini jurnalnya untuk apa? Untuk referensi ini jurnalnya Q1 ya kan. Nah ini contoh kita untuk mencari referensi untuk memasukkan di dalam artikel yang masuk ke dalam jurnal kita. Kita tes ya. Di sini misalnya Arabic yang terindeks Scopus, sudah ada ini Journal of Arabic Literature. Nah, ini terbitan Nederland, Inggris. Ini International Arabic Journal of Antimicrobial Agent. Ini tapi ini Arab tapi biologi ya. Nah, ini kan ini nih International Journal of Arabic English Studies. Nah, ini jurnalnya dari Lebanon. Ini nanti bisa diklik, ini terindeks Q1. Nah, ini kalau jadi referensi kan bagus. Nanti panjenengan buka di sini ya toh. Di sini ada ada homepage-nya. Biasanya ditunjukkan. Nah, ini homepage ini diklik. Nah, IJS. Nah, ini jurnalnya, jurnal IJS, International Journal of Arabic English. Nah, ini artikelnya. Dari sini aja untuk mengutip. Nah, ini kan lebih jelas. Artikel kita di dalam bahasa Arab, tapi kan nggak apa-apa. Ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, gitu kan. Yang penting dapat citasi, dapat referensi dari artikel yang bereputasi. Nah, ini contohnya individual. Ini saya kira tema-temanya juga bagus, ya kan. Ini Footing and Speech Act in Quranic Dialogue of Allah and Iblis, pragmatically enhanced approach. Nah, ini itu pragmatik ya, dialog Allah dan Iblis dalam yang pragmatik. Ya, ini kan the rhetorical style of preface section in textbook, variation across tradition, dan seterusnya nanti bisa itu. Nah, jadi kita perlu juga ya mengetahui artikel atau jurnal yang bisa kita citasi ya, diantaranya lewat portal Simago atau juga portal Crossref ini, kemudian juga bisa lewat Science Direct. Ada satu lagi DOAJ, itu juga bisa kita, atau lewat Scopus juga bisa, nanti bisa dicari ya.
Tapi Scopus itu dengan Simago itu satu paket ya aja, perusahaan itu dia gandeng. Jadi kalau kita lewat Simago ini sudah cukup untuk mengetahui artikel yang terindeks internasional atau bereputasi. Saya kira itu. Monggo Pak Burhan menambahkan. Terima kasih Tat, syukran. Ya. Mantap sekali nih. Baik, siapa tadi? Vina Aunil Kafi, Ustadz Kafi ya. Untuk jurnal bahasa Arab dari Inaifas Jember, menambahkan sedikit dari Ustadz Irfan. Yang pertama, ya ini secara umum yang pernah saya sampaikan juga itu kan ya ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Nah, bagi kita yang baru memulai manage jurnal supaya bisa terakreditasi khususnya di Arjuna, acuan kita selain buku pedoman yang disampaikan Ustadz Irfan tadi adalah jurnal-jurnal lain yang skopnya sama dengan kita, yang sudah Sinta 2 itulah juga menjadi referensi utama kita yang harus kita lihat gitu, di situ siapa reviewernya, bagaimana template-nya, dan lain sebagainya. Termasuk tadi yang disampaikan tentang abstrak itu berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, kalau di Lisania sendiri bahasa Inggris plus bahasa Indonesia. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah, tadi ada masalah ketika ada penulis luar gitu. Kemarin dari Lisania ada dari Malaysia, itu full berbahasa Arab dia ngirimnya. Maka tidak mungkin kalau kita minta menerjemah ke bahasa Indonesia yang baku dan benar untuk memberikan abstrak berbahasa Indonesia. Karena untuk menjaga istiqomah itu, istiqomah dalam abstrak, kita abstraknya Inggris Indonesia. Maka semua artikel kalau di Arjuna ya diusahakan untuk sama gitu, sesuai dengan template kita. Maka ya harus ada tim nerjemah gitu. Kalau abstraknya berbahasa Arab ya kita minta untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris oleh penulis. Tapi kalau penulisnya ada kendala, mungkin tidak bisa untuk melakukan hal itu, ya mau tidak mau kemudian editor yang melakukan itu. Yang jelas sudah ada abstraknya berbahasa Arab, maka kemudian kita alihkan ke bahasa Indonesia dan ke bahasa Inggris untuk menjaga tadi itu istiqomah template sesuai dengan template. Itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, supaya bisa tersitasi gitu, ya harus dipastikan semua sesuai dengan metadata. Gitu. Jadi sesuai dengan metadata yang ada di jurnal yang dikutip, gitu. Jurnal yang dikutip. Atau kalau jurnal kita dikutip oleh orang lain, berarti sesuai metadata dengan yang ada di jurnal kita. Seperti itu. Maka pastikan nama dan judul dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari jurnal biasanya juga ada DOI-nya di referensi yang dikutip itu, maka otomatis nanti akan masuk citasi Google Scholar. Gitu. Nah ini juga akan menentukan bagi semua jurnal, karena citasi untuk jurnal kita di Google Scholar itu juga menentukan penilaian. Sudah dibahas di hari sebelumnya mungkin gitu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan jurnal bahasa Arab memang begitu ya. Di satu sisi kita ingin berbahasa Arab full berbahasa Arab, tapi untuk metadata memang hanya bisa menerima tulisan Latin gitu. Maka mau tidak mau harus menggunakan transliterasi. Baik di judul nanti kalau berbahasa Arab ya tetap yang dimasukkan di metadata adalah transliterasinya. Begitu juga ketika daftar pustaka. Nah, ini baiknya itu memang semua ditransliterasi gitu. Daftar pustaka. Kalau ada yang mengambil daftar pustaka misalnya siapa tadi? Al-Ajrumi atau Al-Ghazali, ada alnya ya dengan bentuk transliterasi tidak masalah seperti itu. Nanti masuk ke sistem sudah terbaca. Gitu. Mau pakai APA ataupun yang lain. Nah, kalau ada penulis dari luar, memang kesadaran untuk negara-negara Timur Tengah itu dalam dunia perjurnalan itu masih kurang, memang bisa kita akui seperti itu.
mereka lebih mengutamakan ke buku gitu, karya tulis buku, belum ke artikel-artikel jurnal gitu. Maka masih minim sekali penulis-penulis dari negara-negara Timur Tengah yang memang memiliki track record secara digital, terlacak secara digital gitu. Dan juga jurnal-jurnal mereka memang belum ada DOA-nya dan lain sebagainya. Maka ini tantangan ini mungkin bisa dari Indonesia justru nanti menduniakan jurnal-jurnal bahasa Arab. Nah, saya kira itu tanggapan dari saya, Ustadz Vina Aunil Kafi. Terima kasih banyak, sangat membantu sekali. Terima kasih banyak, syukran katsiran. Baik, selanjutnya monggo Bapak Ibu yang lain bisa menyampaikan pertanyaan. Ini masih ada waktu sampai tadi karena sempat terputus ya, mungkin sampai 12:30 sudah selesai gitu. Monggo Bapak Ibu yang lain supaya tidak terlalu bahasa Arab banget gitu ya. Mungkin jurnal kajian yang lain, jurnal tentang hukum, tentang syariat dan lain sebagainya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Tinggal di unmute saja, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Baik, jika belum ada, mungkin bisa dilanjut dengan bedah jurnal ya Pak Irfan. Barangkali sudah mencermati atau melihat secara sekilas dari beberapa jurnal yang ada yang dikelola oleh Bapak Ibu peserta PAJ di sini. Bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan substansi tentunya. Tafadhol Ustaz Irfan. Ya, tadi saya teringat ya, betul bahwa tiga kalau di dalam kriteria internasional, dan saya kira ini juga perlu kita ikuti karena jurnal kita kan juga akan maju ke dalam tahap global. Itu memang ada beberapa bagian daripada artikel yang memang hukumnya wajib ditulis di dalam English language dan Roman script istilahnya gitu. Jadi Roman script itu yang bahasa Latin itu. Jadi itu tadi seperti betul. Jadi artikel yang ditulis dengan huruf Hindia atau Arabia itu harus ditransliterasi. Nah, jadi ditulis dari kiri ke kanan ya, dari kanan ke kiri. Itu. Nah, kemudian yang tadi referensi itu memang juga harus semuanya dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalnya ada buku misalnya usus ta'limil lughal arabi linatiqina bi ghairiha, itu kita transliterasi dari kiri ke kanan. Nah, semua hurufnya. Nah, karena ini aturan yang digunakan oleh indeksasi global supaya kita suatu saat tidak perlu merubah-rubah lagi jika ingin masuk di dalam indeksasi internasional. Nah, itu. Baik. Saya akan coba lihat ya beberapa bagian daripada jurnal yang Bapak Ibu terbitkan ya. Ya, jadi ini misalnya saya ambil dari nama-nama jurnal ya yang sudah ada di kita. Nah, ini misalnya di sini Bapak Ibu, saya ambil saja ya dari jurnal IAIS KJ ya, jurnal Nisbah ini misalnya. Nah, jurnal perbankan syariah ya.
Tadi pagi saya melihat beberapa jurnal memang ada yang sudah Nulis. bagus ya, ada yang sudah bagus ya. Tapi juga memang yang ada perlu perbaikan. Saya melihat bahwa format PDF yang Bapak Ibu upload di dalam jurnal itu memang sebagian ada yang perlu ada yang perlu dibenahi, baik itu dari segi huruf ataupun dari segi hasil cetakan gitu. Ini mungkin saya kira perlu difikirkan. Jadi penggunaan huruf Times New Roman. Jadi misalnya jika memang bisa di-upgrade dengan bentuk font yang lain itu bisa saja. Yang penting dia bisa tampil lebih baik gitu ya. Nah ini misalnya saya ambil satu artikel ya dari jurnal An-Nisbah. Nah, ini dalam ekonomi syariah ya kan. Nah, ini pengaruh non performing finance ya, finance to deposit ratio period dan capital K terhadap itu. Nah ini kan judulnya memang gabungan ya antara bahasa Indonesia dan istilah perbankan yang berbahasa Inggris. Saya kira ini tidak mengapa ya, karena memang ada istilah-istilah di dalam ilmu tertentu yang tidak bisa diterjemahkan. Nah, kemudian di sini ada nama, kemudian Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang, kemudian ada emailnya, ini sudah bagus ya. Ini namanya berbaris kredit, kemudian ada abstrak. Nah, dua penelitian adalah untuk mengetahui. Nah, ini nanti dihitung oleh editor jika jumlah artikel ini ditentukan misalnya 250 atau 300, maka diupayakan setiap artikel memang segitu. Nah, makanya scope jurnal dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan, misalnya ekonomi, Al-Quran, hadis, bahasa Arab kan mungkin berbeda-beda di dalam metode penelitiannya. Nah, mungkin jurnal-jurnal perbankan syariah ya perlu memasukkan metode yang kuantitatif seperti ini, kemudian dia harus membuat secara detail. Nah, itu hasilnya juga seperti itu, maka nanti bisa dipertimbangkan kira-kira berapa kata yang memang moderat untuk jurnal ini. Nah, sehingga ketika ada penelitian yang memang harus melampirkan metode lebih agak detail dan juga hasil dan diskusinya lebih detail, maka dia akan mendapatkan tempat. Nah, supaya tidak terjadi bahwa artikel 1 itu 250 kata sudah cukup, tapi artikel yang kedua itu harus 2 kali lipatnya karena metode dan hasilnya ditampilkan dengan cara yang berbeda. Nah, dipengaruhi oleh metode dan juga penyampaian hasil. Nah, itu. Nah, ini kemudian kata kunci ya. Nah, ini kalau saya lihat, saya tidak tahu ini kalau di metadata penulisan kata kunci itu dengan titik koma, bukan koma ya. Di sini pun harus dengan titik koma, tapi ini masih koma. Itu yang pertama. Nah, yang kedua istilah-istilah ini ya, menurut saya, tapi nanti yang di ahli ekonomi bisa, apakah ketika kita menulis NPF, ya, FDR itu tidak akan kacau dengan istilah yang lain. Nah, mengapa tidak menulis NPF? Karena memang misalnya terlalu panjang, misalnya non-performing finance. Nah, itu. Nah, jika dia terlalu panjang, maka dia sesungguhnya bisa memilih, Bapak Ibu. Jadi bisa memilih kata kunci yang lain. Nah, bisa memilih kata kunci yang lain yang juga unik gitu. Nah, ini saya kira penggunaan ini terlalu sederhana ketika dia menulis kependekannya. Nah, kemudian di sini tadi ya, di sini titik koma, tidak menggunakan koma saja. Nah, kemudian pendahuluan. Nah, ini kalau kita lihat ini kan dengan Imre style. Nah, saran saya
penulisan artikel yang masih bersifat pointer-pointer sehingga mirip dengan proposal penelitian atau bab 1 skripsi itu sebenarnya sudah tidak layak lagi ditulis. Jadi tidak seperti ini penulisannya. Jadi dia harus apa? Harus berbentuk narasi. Oleh karena rumusan masalah penelitian inilah itu dibuat narasi gitu. Nah, itu. Nah, kemudian sini kan ada metode penelitian, ya kan? Nah, metode penelitian. Saya juga melihat bahwa banyak ya, tidak hanya artikel di sini, itu penulisan metode penelitian itu dia lebih kurang operasional gitu ya. Jadi kurang operasional sehingga tidak memberikan kejelasan yang pasti ya dalam sebuah artikel. Nah ini metode penelitian, kemudian sumber data penelitian, kemudian pembahasan. Nah gitu. Ini menggunakan IMRAT ya. Nanti ini dilihat jika memang menggunakan IMRAT dari awal sampai akhir ya maka dia harus konsisten gitu. Ini mungkin juga dipengaruhi oleh karakter ilmunya ya. Perkembangan syariah berbasis penelitian kuantitatif, maka dia harus banyak sub-sub yang seperti ini gitu. Kita bisa melakukan benchmarking ya. Jadi meneliti artikel-artikel serupa dalam konteks substansi artikel ya. Artikel dalam bidang yang sama. Jadi kalau ini misalnya jurnal perbankan syariah, maka kita lihat artikel perbankan syariah. Kalau di Salatiga misalnya ada jurnal Muqtasid ataupun jurnal yang lain yang biasa menurunkan artikel tentang ekonomi syariah. Nah itu kemudian juga ada saran. Nah, kemudian yang daftar pustaka, kalau saya lihat berdasarkan kriteria tadi, ini kan daftar pustaka ini sangat sederhana. Jadi dia harus ditambah dengan rujukan-rujukan. Nanti di sini yang tadi kita lihat apakah artikel itu sudah melakukan study site, literatur review. Kalau saya lihat kan di sini kan belum, karena dia langsung melakukan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jadi dia langsung melakukan penjelasan tentang metode penelitian. Nah, sebenarnya di bagian sebelumnya itu harus ada literatur review yang menjelaskan bahwa ada penelitian ya terkait dengan artikel ini yang sudah dilakukan. Nanti dia biasanya kita kutip di abstrak itu. Nah, secara umum nanti detailnya bisa masuk di dalam metode penelitian yang ada di batang tubuh dari artikel itu. Nah, kembali kepada daftar pustaka ini kan sebagai sebuah artikel dia masih kurang. Artikel yang bagus sebenarnya dia harus memenuhi 25 sumber daftar pustaka. Artikel yang bagus gitu ya. Nah, kalau kita mau mempertahankan itu saya kira sesuatu yang bagus kita pertahankan. Nah, ini beberapa catatan untuk artikel. Saya tidak tahu di artikel yang lain tadi kita ambil contoh satu ya dari jurnal An-Nisbah ini. Nah, saya kira nah ini kan beda dengan yang tadi. Di sini sudah ada latar belakang ya. Nah, malah di sini ada bab 2 gitu. Nah, ini kan menurut saya kalau tadi tidak ada bab 2, kenapa ada bab 3-nya gitu. Sebuah artikel sungguhnya tidak menuliskan dengan bab lagi, jadi dia langsung gitu. Jadi pembahasan dan hasil penelitian sesuai dengan style yang dipilih ya.
Mungkin kalau dalam ilmu ekonomi perbankan syariah bagus mengambil style penulisan atau penampilan publikasinya itu berdasarkan imrat, ya. Tapi tidak lagi menulis bab 1 apa, bab 2 apa, tapi langsung gitu. Jadi kalau misalnya dia merupakan hasil riset dari bab, maka bab 3, bab 2 itu kasih judulnya apa, bab 3 apa, bab 4 apa. Nah itu ya, ini kalau kita lihat ada kurang inkonsistensi. Misalnya di sini malah menggunakan pointer-pointer ya yang lain. Ada 3.1, kemudian 3.2, padahal di artikel yang sebelumnya tidak ada. Nah, itu. Ya, itu saya kira. Kemudian oh ya, tadi belum di screen ya. Tadi saya ya ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi tadi ini, Pak Agus masih angkat tangan ini. Mau tanya lagi atau enggak? Pak Agus. Atau sudah tadi ini belum diturunkan angkat tangannya? Jadi permanen itu kayaknya angkat tangannya permanen, Pak. Silakan cukup, Pak. Ya, silakan kalau ada yang lain dari teman-teman pengelola jurnal, mungkin bagaimana untuk mendapatkan naskah yang baik atau bagaimana gitu. Masih ada waktu. 10 menit lagi ya. Oke. Bisa langsung unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Oh iya, untuk di sini sudah mengajukan ke Arjuna dari teman-teman di sini, atau memang masih belum sama sekali untuk mengajukan akreditasi seperti itu? Karena kita tidak tahu ini perkembangannya seperti apa dari jurnal-jurnal yang ada di sini. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang menyampaikan progresnya, jurnalnya sekarang sudah terbit beberapa edisi, kemudian sudah diajukan ke Arjuna atau belum, seperti itu. Ya, ada yang sudah terakreditasi. Misalnya Sinta 5 atau 6 sebenarnya tadi ada ya, jurnal apa itu Sinta 5 atau Sinta 6 kayaknya ada. Ya. Ya, ini saya membuka misalnya ini ya jurnal Al-Qalam ya kan. Ya, ini kalau ini kan mahasiswa ya, sebenarnya kita apresiasi ya mahasiswa masuk ke dalam jurnal kita ya, jurnal kita, tetapi mungkin editor perlu melakukan modifikasi atas judul gitu kan, pentingnya budaya dalam konsentrasi Islam bagi remaja gitu kan. Nah, itu bisa kemudian jika dia mahasiswa sebenarnya tidak usah ditulis dia mahasiswa, langsung saja sekolah 3 agama Islam Bulwaton Nuri. Nah, jadi tidak usah ditulis lagi. Ini juga bisa kata kunci masih banyak yang keliru. Dia misalnya menggunakan titik padahal menggunakan titik koma gitu kan. Nah, abstrak juga kelihatan keliru. Kalau abstrak dalam bahasa Inggris ini kan pakai T bukan pakai K ya. Nah, ini mungkin kelihatan ya. Nah, ini jadi pakai T, dia tidak menggunakan K lah. Kemudian ini ya, ini masih banyak sekali dari segi editorial yang perlu diperbenah. Kemudian juga di dalam pembahasan sebenarnya judul-judul terlalu pendek itu tidak bagus.
Jadi kalau ada pembahasan, misalnya ya langsung saja. Jadi misalnya pembahasan apa gitu. Jadi naskah publikasi dia kan sudah tidak lagi merupakan apa misalnya. Jadi naskah publikasi itu bukan edisi kecil dari penelitian atau riset, bukan, tapi dia sungguhnya apa penampakan dalam bentuk lain gitu. Jadi kalau misalnya di riset ada penegasan istilah, nggak perlu lagi ditampilkan dengan istilah-istilah yang sangat pendek. Jadi misalnya istilah remaja, kemudian tadi di bawah ada judul kebudayaan gitu, kemudian nah seterusnya. Nah kan judul-judul terlalu pendek ini tidak memberikan apa? Tidak memberikan informasi. Ini sebenarnya artikel ini isinya apa? Tapi subjudul yang digunakan dalam artikel itu harus menunjukkan sebuah apa? Sebuah ikatan ya kan antara masalah, kemudian pembahasannya gimana, diskusinya gimana, kemudian juga temuannya bagaimana. Jika dia menulis artikel menggunakan imrat gitu. Kalau menggunakan style klasik itu lebih mudah lagi. Artikel-artikel yang sifatnya kualitatif seperti ini, yang mungkin menggunakan model klasik lebih mudah. Nah ini misalnya ya. Jadi ketika kita membaca subjudul artikel tentang tadi judul artikel itu kan subjudulnya sangat pendek, misalnya bimbingan konseling, kan itu tidak informatif apa, padahal di bawahnya pembahasannya itu ya luas, tapi itu hanya bimbingan konseling gitu. Nah, sementara judulnya itu kan pentingnya budaya dalam bimbingan konseling Islam remaja, tetapi tidak ada subjudul yang memang menggabungkan antara variabel-variabel itu. Nah ini saya kira model penulisannya ya belum memenuhi apa yang kita harapkan. Nah ini dari jurnal kolam. Saya tidak tahu, coba nanti kita cek lagi di artikel yang satu lagi. Ini pemberdayaan kesehatan perempuan Desa Petani Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Ini cara membacanya Kecamatan Batin atau Kecamatan Batin Solapan. Nah ini editor harus tahu, kalau Kecamatan Batin Solapan berarti kan batinnya harus di bawah atau solapannya yang ke atas. Gitu. Jadi kalau kita memotong kalimat berdasarkan sistem komputer memang kadang-kadang tidak cocok. Gitu. Ini kan udah desa, mungkin kalau desa petani di kecamatan dikebawahkan, di enter, nanti Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau itu malah lebih bagus. Nah kemudian artikel-artikel email-email yang di dalam full text kalau bisa tidak usah perlu berwarna, apalagi garis bawahi gitu ya. Nah, ini memang hidup sih ini ya. Tapi tidak apa-apa kalau memang semuanya seperti itu. Karena biru ini kan biasanya otomatis sistem. Email itu dia langsung biru sendiri. Nah, ini ya, ini metode. Kalau yang tadi kan dia tidak jelas, ini malah menggunakan metode ya hasil dan pembahasan. Sementara yang tadi itu tidak. Yang tadi artikel tadi itu di sini ada A pendahuluan, ada A-nya. Di sini tidak ada. Nah, itu judul-judulnya juga masih pendek-pendek gitu. Tapi judul belum merupakan pembahasan yang simultan ya antara pokok masalah, kemudian pembahasan, kemudian hasil. Nah, ini juga data pusakanya masih perlu ditingkatkan. Baik, saya kira itu. Ada lagi waktu 2 menit lagi. Ya, ada pertanyaan?
masih 5 menit lagi, sekitar 5 menit. Barangkali ada yang disampaikan dari teman-teman peserta PAJ atau request jurnal saya Ustadz gitu yang dibedah gitu. Ini mumpung tidak perlu ke Salatiga, bisa bertemu melalui Zoom. Nah, ini ada jurnal Al-Bidayah, sebenarnya Ya, Al-Bidayah. Al-Bidayah ya. Iya. Nah, Pak Khairuddin ya. Khairul. Pak Khairul Iya. Muttaqin. Mustamir. Nah, ini ya, ini dari Bandung ini tulisnya ya. Ya. Ini kata pembelajaran daring mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di masa jaya. Coba nanti kita lihat ya abstraknya, PDF-nya ya. Ya. Ini available online, artikel doa, submission ini sudah bagus, ini ada genesisnya, jadi melihat ya di sini upaya peningkatan pembelajaran daring untuk pelajaran effort to improve online learning of education Islam. Artikel yang berbahasa Indonesia ada bahasa Inggrisnya seperti ini ya semuanya Pak Hairul. Hanya abstraknya, Pak. Hanya abstrak. Tapi kalau di full text ini ada di full text. Oh iya. Full text-nya ada juga. Ya, ada. Ya. Tidak mengapa, yang penting panjenengan harus sama jika setiap artikel yang bahasa Indonesia ditambah bahasa Inggrisnya, maka yang lain juga harus seperti itu ya. Ini ya keywords. Ini masih banyak ya yang menulis keyword itu dengan koma, harusnya titik koma. Iya, betul, Pak. Itu memang editor kita yang harus di. Ya. Nah, kenapa? Karena di dalam metadata itu kalau tidak di koma kadang DOI error. Oh iya, betul. DOI error kalau tidak di koma di metadatanya. Nah, itu juga harus dilihat seperti itu, ya kan? Nah, ini penelitian berupaya mencari metode dalam itu mereka menggunakan penelitian. Kalau yang edisi terakhir, 2 edisi terakhir ini baru kita cek itu beberapa, misalnya di referensi, terus kemudian beberapa penempatan kata dan lain sebagainya masih ya kalau mau ngomong turun dari yang kemarin. Makanya kemarin kita harus pada penguatan di tim ini karena tim ini baru, Pak. Itu ya. Oke, ya. Kalau yang bagus itu kita ada jurnal IJIS, ada jurnal Anafas yang sudah Sinta 2 dan Sinta 3. Memang ini transformasi keilmuan pengelolaan jurnal, Pak Mas ya. Iya, Oke. Nah, ini kan sudah juga terlihat metode penelitiannya misalnya tidak sangat aplikatif, dia masih berupa ya hanya kutipan-kutipan kebiasaan begitu. Ya betul. Nah ini ya memang masih perlu ditingkatkan ini temuan dan pembahasan, temuan penelitian gitu. Seharusnya kalau temuan dan sebenarnya sih juga temuan penelitian lagi, tapi apa gitu. Temuannya subjudulnya apa gitu. Ya kan? Kemudian pembahasan. Jadi pembahasan juga dijelaskan. Artinya ketika kita membaca bagian-bagian daripada subjudul itu kita sudah ada bayangan. Itu kalau kita membaca misalnya temuan dan penelitian lah, ini judulnya kita harus baca semua gitu ya, memang harus membaca. Tapi untuk keperluan yang cepat kan dia perlu ditunjukkan. Nah, pembahasan tentang apa misalnya faktor atau misalnya metode yang relevan segala macam, dikasih subnya lagi, pembahasan apa, kesimpulan ya. Ini juga masih kalau dilihat juga daftar pustakanya masih
acak-acak. Artinya memang kita prioritas kemarin menggunakan Zotero. Cuma kan belum bisa teredit. Intinya malah saya ingin bertanya begini, Ustadz. Kalau misalnya judul itu sudah judul artikel itu kemudian di ACC oleh reviewer untuk diterbitkan, tetapi untuk proses editing itu kan lama. Nah, ketika misalnya kayak bulan Maret kemarin, bulan Maret itu sudah harus terbit, tetapi misalnya PDF-nya belakangan gimana? Itu satu. Yang kedua, ya ini karena terkait dengan konten-konten begini yang panjang, apalagi kalau misalnya kita serius kutipannya ini apakah sesuai dengan yang tertulis. Itu kan juga nggak mungkin dilakukan 1 hari 2 hari. Nah, itu gimana, Ustadz? Misalnya ya udah jurnalnya kita memang mengakui, Pak, kalau jurnal kita belum terakreditasi, kerja editor itu bisa double atau bisa ganda. Dia menjadi layouter dan lain sebagainya. Nah, itu pripun? Misalnya diterbitkan di dunia dulu, tapi PDF-nya dikasih keterangan ongoing proses misalnya. Iya, betul. Jadi gini, untuk mensiasati kalau misalnya judul, kemudian penulis, abstrak, dan keyword dan referensinya itu sudah fix, ya kan? Itu bisa di-upload dulu ke Metadata. Iya, metadatanya. Jadi ke edisi terbitan, ke edisi berjalan gitu kan. Iya. Jadi itu bisa dipakai. Yang penting dia sudah fix, Nah, tiga bagian itu, jadi judul, penulis, kemudian abstrak, keyword, dan referensi. Kalau sudah fix dia bisa dimasukkan. Nah, nanti beberapa waktu menunggu untuk proses pembuatan PDF full text, namanya dia diupload, kemudian dimasukkan di Gale itu kan, di OJS. Iya, Gale ya. Gale. Itu nggak apa-apa, Pak. Jadi misalnya yang penting bulan kalau Maret terbit, karena itu untuk menyelamatkan regularity. Regularity yang dia kan masuk di situ. Bahkan ini juga klarifikasi, Ustaz. Klarifikasi gini, kalau kemarin itu memang ada informasi ya proses reviewnya juga diuploadkan belakangan. Nah, saya berpikir begini, dalam proses kami naskah yang terbit itu harus dapat proof dari reviewer. Dia harus selesai di reviewer. Nah, kemudian ada informasi bahwa yang penting terbit dan nanti screenshot reviewnya di belakangan. Nah, ini kan saya juga harus berpikir ulang untuk pengelolaan penerbitan ini gitu. Ya, sebenarnya gini kan, di dalam tata kelola itu kan itu ada di histori kan ada beberapa langkah kan. Jadi ada assignment, kemudian ada editing, kemudian ada review, kemudian ada yang seterusnya. Itu sebenarnya semua itu sudah bisa dimasukkan. Misalnya naskah asli, jadi originally file itu dikasih masukan oleh reviewer, itu kan sudah bisa kita masukkan di OJS kan, itu sudah ada tempatnya. Betul. Nah, sudah tempatnya. Lah, ketika itu sudah dimasukkan, berarti kan kita sudah melakukan langkah yang benar. Nah, ketika setelah itu dia reviewer, kemudian naskah yang kita berikan kepada penulis itu kemudian memperbaiki artikelnya, kan itu juga dari penulis bisa kita upload juga. Bisa kita upload di langkah yang berikutnya. Nah, nanti artikel yang sudah direvisi oleh penulis itu kan kita edit. Nah, kita edit. Nah, editing itu kan bisa kita upload lagi sebagai histori pekerjaan kita dari segi tata kelola. Nah, kemudian yang terakhir itu yang PDF full text yang di Gale itu. Jadi yang paling terakhir mungkin itu. Jadi
untuk yang catatan reviewer sebenarnya bisa diupload sesuai dengan jadwalnya, karena dia kan tidak perlu nunggu artikel itu selesai. Nanti penulis jika dia ingin mendapatkan artikel yang utuh, ya dia harus menunggu karena ada proses yang lain gitu. Tapi memang pengelolaan dinamika artikel jurnal yang substansi ini ke author itu juga banyak pengalaman sih. Misalnya, Pak ini karena mungkin karena dekat ya, Pak ini saya reviewernya ke profesor ini misalnya. Ya kita kadang juga kita harus mengikuti, tetapi harus submit misalnya. Nah hal-hal begitu juga kita temukan. Tapi pada prinsipnya kalau menurut saya sih jurnalnya harus sesuai soal manajemen. Kemudian kontennya memang kalau hasil reviewer yang di luar dari yang kita tuju di jurnal, saya kira juga harus ditimbang ulang begitu. Ya saya kira ya begitu. Jadi memang komunikasi dengan reviewer juga kadang ada yang membahagiakan, ada yang kurang membahagiakan, ya itulah ya yang dinamikanya. Kadang-kadang editor in chief juga bisa menghandle sebagai reviewer juga, gitu kan? Ya misi kenabian. Iya, misi kenabian. Iya. Ya saya kira gitu Pak Khairul. Ya terima kasih Ustaz, terima kasih. Terima kasih Ustaz Irfan. Saya kira waktunya sudah cukup. Terima kasih untuk pemateri kita pada sesi kali ini, Ustaz Irfan yang sudah mengulas dan menyampaikan berbagai hal terkait dengan bagaimana kita meningkatkan kualitas substansi jurnal. Nah, bagi yang ingin materinya nanti mungkin bisa di-share Ustaz Irfan di grup WA ataupun di menu chat, dan supaya bisa dicermati lagi oleh para peserta. Untuk selanjutnya tinggal bagaimana mengimplementasikan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Irfan, dan semoga hasil akreditasi nantinya ketika teman-teman semua di sini jurnalnya mengajukan ke Arjuna bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dengan berbagai masukan yang telah disampaikan. Baik, kita akhiri sesi kali ini mungkin dengan foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk di-on-kan kameranya, Bapak Ibu semuanya. Oh ya, siap. Biar kelihatan. Biar kelihatan. Ini sudah muka-muka agak lelah ya, sudah siang waktunya makan siang. Bisa, tapi hari ini sudah selesai ya. Ya, siang ini bisa santai. Tidak seperti sebelumnya. Saya masih di kampus, Pak. Oh, di kampus. Kalau di kita ini lockdown kampusnya ini, PPKM. Baik, berikan senyum termanisnya, terindahnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih sekali lagi. Semoga silaturahmi ini mungkin tidak hanya berhenti di sesi Zoom ini, bisa berlanjut di sesi-sesi lain, bisa melalui grup WA atau melalui Japri nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan lebih jauh pada Ustadz Irfan, mungkin menawari jadi reviewer di jurnalnya atau jurnal bahasa Arab, bisa juga dengan nanti komunikasi dengan saya juga bisa untuk bisa saling tukar pengalaman seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Dan sukses dan tetap semangat ya.